Gilang, cowok sederhana asal Yogyakarta, merantau ke Bali dan bekerja sebagai driver ojek online demi menghidupi ibunya di kampung. Suatu sore, takdir membawanya menyelamatkan seorang turis cantik yang nyaris dijamret. Turis itu ternyata Emily Parker, anak tunggal miliarder teknologi dari Amerika yang tengah kabur dari kehidupan glamornya. Gilang hanya ingin menolong tanpa pamrih. Namun bagi Emily, sikap Gilang yang jujur dan tulus seperti oasis di tengah kebisingan dunia palsu yang selama ini ia jalani. Perlahan, kedekatan tumbuh. Keduanya saling mengenal lebih dalam. Tapi cinta mereka bukan tanpa rintangan. Ayah Emily datang langsung ke Bali demi memisahkan mereka. Gilang dihina, dianggap tak punya masa depan. Tapi justru dari situ, Gilang membuktikan bahwa cinta bukan tentang status, tapi keberanian memperjuangkan orang yang dicintai. Matahari sudah mulai turun ketika Gilang menyandarkan motornya di pinggir jalan kecil di Ubud. Jaket hijau ojek online-nya sudah lusuh, warnanya mulai pudar, dan helm yang tergantung di spion sudah retak di beberapa bagian. Namun Gilang tetap bersyukur, karena motornya, meskipun tua dan sering mogok, masih bisa membawanya keliling Bali untuk mencari nafkah. Hari ini bukan hari yang mudah. Orderan sepi sejak siang, dompetnya tinggal berisi 2 lembar ribuan, dan perutnya hanya terisi mie instan dari pagi. Tapi dia tetap duduk tenang, menunggu notifikasi berbunyi dari aplikasi. Sampai akhirnya, suara klakson keras memecah keheningan. Di seberang jalan, Gilang melihat seorang bule perempuan berambut pirang sedang berteriak panik. Seorang pria bermotor baru saja merampas tasnya dan melaju kencang. "Help! Help me!" teriak si bule itu. Tanpa pikir panjang, Gilang langsung menyalakan motornya dan mengejar pelaku. Jalanan Ubud yang sempit dan berliku bukan halangan. Ia mengatur gas, membelah keramaian, dan mengejar pelaku yang terlihat panik karena dikejar. "Woi, berhenti lo!" teriak Gilang. Semakin dekat, pelaku mencoba menyelip ke gang kecil. Tapi Gilang sudah hafal medan. Ia memotong jalur lewat gang samping dan memepet motor jamret itu hingga terjatuh. Pelaku mencoba kabur, namun warga yang melihat langsung ikut membantu menangkapnya. Tas berwarna putih itu pun kembali ke tangan pemiliknya. Gilang menyerahkannya kepada si bule, yang sekarang wajahnya masih pucat, tapi matanya berbinar. Thank you so much," ucapnya dengan nafas terengah. "You save me." Gilang tersenyum kecil. Masih ngos-ngosan juga. "Gak apa-apa, Mbak, Miss. Udah aman sekarang," katanya sambil menggaruk kepala. Si bule itu memandang Gilang sejenak, lalu mengulurkan tangannya. "My name is Emily. And you are?" "Gilang," jawabnya singkat. Emily tampak bingung, lalu tertawa kecil. "Gilang? That's a nice name. You're very brave." Gilang hanya mengangguk canggung, tak tahu harus menjawab apa. Tak lama, polisi lokal datang setelah laporan warga. Gilang menjelaskan kejadian dengan bahasa sederhana, dibantu beberapa warga. Emily juga mencoba menjelaskan dalam bahasa Inggris yang terbata-bata dimengerti petugas. Setelah semuanya beres, Emily menatap Gilang lagi. "Kamu ojek online, ya?" "Iya," jawab Gilang. "Kenapa?" Emily tersenyum, lalu menunjuk aplikasi ojek di ponselnya. "Boleh antar saya balik ke hotel? Saya mau traktir makan juga." Gilang mengangkat alis, kaget. "Hah? Traktir?" Emily mengangguk. "You save me. I want to say thank you." Gilang sebenarnya ragu, tapi dompetnya memang sedang sekarat. "Ya udah deh, tapi saya antar pakai motor ya." "Of course," jawab Emily. Gilang memberi helm cadangannya yang agak longgar. Emily tampak geli saat memakainya. "Helmnya bau ya?" goda Gilang sambil tertawa malu. Emily hanya mengangguk sambil pura-pura jijik, tapi tetap tertawa. Lalu mereka pun melaju menuju arah hotel tempat Emily menginap. Hotel tempat Emily menginap ada di tepi sawah Ubud. Bangunannya seperti villa mewah. Gilang jadi canggung saat masuk area parkirnya. Para staf hotel memandang heran, apalagi melihat Emily dibonceng oleh driver ojek online berjaket lusuh. "Come inside," ajak Emily.
Loh, saya tunggu di sini aja deh. Nggak enak, ujar Gilang gugup. Tunggu bentar, saya ganti baju dulu. Habis itu kita makan bareng. Saya yang traktir. Gilang ingin menolak, tapi Emily sudah berjalan masuk. Ia pun berdiri kikuk di lobi, merasa seperti ikan yang nyasar ke kolam hotel bintang 5. Beberapa menit kemudian, Emily muncul lagi, kali ini dengan pakaian kasual yang sederhana tapi tetap anggun. Ia membawa 2 botol air mineral dan menyerahkan 1 ke Gilang. Kita ke tempat makan yang dekat-dekat aja ya, katanya. Oke, mau makan di warung aja atau restoran? Tanya Gilang sambil menyalakan motor. Emily mengangkat bahu. Terserah kamu. Akhirnya, Gilang membawanya ke warung langganan yang sederhana tapi bersih, dekat dengan area persawahan. Warung itu dikelola oleh ibu-ibu tua yang ramah. Emily mencoba nasi goreng kampung dan es teh manis. Ini enak banget, kata Emily setelah suapan ketiga. Rasa asli Indonesia, ya? Gilang tertawa kecil. Iya, asli kampung. Emily menatap Gilang lebih serius. Why you want to be driver? Gilang menatap ke arah sawah. Karena cuma itu yang saya bisa. Sekolah nggak tinggi, harus kirim uang ke ibu di kampung. Emily mengangguk pelan. You're strong. Di Amerika, banyak orang muda hanya mikir diri sendiri. Gilang tersenyum. Saya juga mikir diri sendiri kok. Kalau nggak kerja, saya nggak bisa makan. Emily tertawa. Tapi kamu tetap bantu orang, bahkan orang asing seperti saya. Obrolan mereka terus berlanjut. Gilang yang biasanya kaku, malam itu bisa tertawa lepas. Emily yang biasanya menjaga jarak dengan orang asing, malam itu merasa nyaman tanpa pura-pura. Mereka berpisah di depan hotel, setelah Emily memaksa Gilang menerima uang sebagai rasa terima kasih. Meski jumlahnya tak seberapa. Sampai jumpa lagi ya, Gilang, ucap Emily sambil tersenyum. Gilang hanya mengangguk. Kalau butuh ojek lagi, bisa pesan lewat aplikasi. Emily menatapnya sebentar, lalu menjawab, atau aku bisa langsung cari kamu. Malam itu, saat pulang ke kosannya yang sempit di pinggiran Denpasar, Gilang tidak langsung tidur. Ia duduk memandangi layar ponselnya, memikirkan senyum Emily. Seorang bule, anak orang kaya, datang dari dunia yang jauh berbeda darinya. Tapi kenapa hatinya terasa aneh setiap mengingat tatapan mata gadis itu? 3 hari berlalu sejak pertemuan pertama Gilang dengan Emily. Sejak hari itu, Gilang terus memikirkan bule berambut pirang itu. Senyum Emily, cara bicaranya yang campur-campur antara Inggris dan bahasa Indonesia, sampai gaya makannya yang polos saat mencoba nasi goreng di warung, semuanya masih terekam jelas di kepalanya. Tapi Gilang sadar diri, dia hanya driver ojek online. Sementara Emily, yah, turis asing yang kemungkinan sudah punya pacar kaya di negaranya. Sore itu, Gilang baru saja mengantar penumpang ke kawasan Sanur. Ia duduk di bawah pohon besar dekat warung kopi kecil, membuka aplikasinya yang sepi. Saat sedang melamun, ponselnya tiba-tiba berbunyi. Notifikasi pesan masuk dari nomor tak dikenal. Hai Gilang, this is Emily. You free tonight? I want to invite you dinner. Just say yes. I won't accept no. Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata bahagia. Gilang terdiam sebentar. Jantungnya langsung berdegup kencang. Ini serius? Emily masih ingat dia? Dengan tangan gemetar, dia mengetik balasan. Boleh. Jemput jam berapa dan di mana, Miss? Tak lama kemudian, Emily membalas. I'll wait at my hotel. Around 6 p.m. Ya. Dress nicely wajah dengan lidah menjulur dan mata mengedip. Pukul 17.45. Gilang sudah berdiri di depan hotel Emily. Kali ini dia tidak memakai jaket ojek online-nya, tapi kemeja biru tua yang agak pudar dan celana jeans yang disetrika rapi. Sepatunya sepatu hitam butut, tapi sudah disikat sebersih mungkin. Dia sempat mematut diri di spion motornya. Rambut disisir pakai tangan. Wajahnya dibilas di kamar mandi pom bensin tadi. Wangi, cukup pakai parfum cologne isi ulang 5 ribuan.
Emily keluar dari lobi dengan gaun terusan kasual warna putih dan rambut dikuncir. Wajahnya bersinar seperti biasa, tanpa riasan berat. Tapi malam itu, dia terlihat lebih spesial. "Hai, Gilang," sapanya riang. "Hai," balas Gilang sambil canggung. "Kamu cantik malam ini." Emily tersenyum. "And you look very clean." Lalu ia tertawa kecil. Mereka berdua naik mobil hotel yang disediakan Emily. Ternyata bukan makan di warung seperti sebelumnya, tapi di sebuah restoran fine dining di Seminyak. Tempat itu mewah, dengan lampu-lampu temaram dan musik jazz yang pelan. Gilang langsung salah tingkah begitu duduk. Ada 3 garpu dan 2 sendok di depannya. Piringnya lebih dari 1. Dan pelayannya berbicara campur bahasa Inggris dan formal. Emily tertawa pelan saat melihat wajah panik Gilang. "Tenang, aku juga gak ngerti awalnya. Just follow me," katanya sambil menunjuk garpu kecil. Selama makan, mereka bicara tentang banyak hal. Emily cerita kalau ini bukan pertama kalinya dia ke Bali. Tahun lalu, dia ke Ubud juga, tapi hanya seminggu. Kali ini, dia ingin tinggal lebih lama. "Kenapa?" tanya Gilang sambil menyeruput air mineral. "Karena aku butuh waktu buat mikir. Bosan dengan dunia yang aku tinggali." Gilang menatapnya penasaran. "Kamu kerja di mana?" Emily tertawa. "Aku gak kerja. Ayahku nggak ngizinin." "Loh? Kenapa?" Emily diam sejenak. "Ayahku terlalu kaya, terlalu protektif, terlalu pengendali. Dia pemilik perusahaan teknologi besar di Amerika. Aku anak satu-satunya. Hidupku kayak diatur kayak robot. Aku kabur ke sini." Gilang terkejut. Dia baru tahu, Emily bukan sekadar turis biasa. "Jadi kamu anak orang kaya?" tanya Gilang polos. Emily tertawa keras. "Ya, kira-kira begitu. Tapi aku nggak suka dunia itu. Semua orang pura-pura. Semua tentang uang. Bahkan pacarku dulu, dia cuma pengen koneksi ke ayahku." Gilang terdiam. Perasaannya mulai campur aduk. Emily bukan hanya bule. Dia anak miliarder. Dunia mereka terlalu jauh. "Tapi kamu beda, Gilang," kata Emily tiba-tiba. "Beda gimana?" "Kamu jujur. Kamu nolong aku tanpa pamrih. Kamu gak pernah tanya aku kerja apa, tinggal di mana, bawa uang berapa. Itu jarang banget." Gilang jadi salah tingkah. Ia hanya menunduk dan tersenyum malu. "Aku orang biasa aja, Emily. Kerja aja kadang gak cukup buat bayar kos. Tapi aku gak suka lihat orang susah. Kalau bisa bantu, ya bantu." Emily menatap Gilang lama, lalu mengangguk. "Makanya aku nyaman dekat kamu." Setelah makan malam, mereka duduk di tepi pantai Seminyak, tak jauh dari restoran. Ombak malam terdengar tenang. Bintang-bintang mulai muncul di langit. "Gilang," kata Emily lirih, "kalau kamu jadi aku, apa kamu bakal tinggalin semua kemewahan buat hidup sederhana?" Gilang berpikir sejenak. "Mungkin iya. Tapi cuma kalau aku nemuin sesuatu yang lebih penting dari uang. Kayak orang yang aku percaya." Emily menatap Gilang. Pandangan mereka bertemu. Ada jeda sejenak. Sebelum Emily bicara lagi, "Mungkin aku udah nemuin itu sekarang." Gilang tidak menjawab, tapi jantungnya berdetak lebih cepat. Dia tahu arah pembicaraan ini mulai berubah. Tapi dia juga tahu, makin dia dekat dengan Emily, makin besar resikonya. Dia bisa kehilangan semua jika salah langkah. Malam itu, setelah mengantar Emily kembali ke hotel, Gilang duduk lama di motornya. Pikirannya tidak tenang. Anak miliarder, Amerika, dunia yang benar-benar beda. "Apa aku mimpi?" gumamnya pelan. Keesokan harinya, saat sedang mengantar pesanan makanan ke sebuah villa, Gilang menerima pesan lagi dari Emily. "Aku lagi bosan. Bisa temani ke tempat kamu nongkrong biasanya?" Gilang membalas cepat. "Siap, Miss. Saya jemput sekarang." Dan sejak hari itu, mereka makin sering bertemu. Emily ikut naik motor ke tempat-tempat yang biasa Gilang kunjungi. Makan di warung pecel lele,
ngopi di pinggir jalan, duduk bareng di taman kota, bahkan ikut ke kos Gilang yang sempit dan panas. Tapi Emily tak mengeluh. Justru dia terlihat bahagia. Warga sekitar sempat heran melihat bule cantik jalan sama cowok ojek. Beberapa berbisik-bisik, ada yang ngejek, ada juga yang sirik. Tapi Emily cuek. Biarkan mereka lihat. Aku bangga sama kamu, kata Emily. Gilang hanya bisa menatap gadis itu tanpa kata. Perasaannya makin rumit. Dia mulai takut kehilangan. Hari-hari Gilang berubah sejak kehadiran Emily dalam hidupnya. Gadis bule itu bukan hanya jadi penumpang istimewa, tapi kini jadi teman yang sering muncul di tiap sela waktunya. Kalau dulu setelah narik ojek Gilang langsung pulang ke kosan kecilnya, sekarang Emily sering menelpon dan ngajak ketemu. Gilang bingung, senang, tapi juga khawatir. Emily terlalu berbeda, terlalu tinggi, terlalu luar biasa untuk hidup sederhana macam dirinya. Tapi Emily tidak peduli. Hari itu, Gilang membawa Emily ke daerah persawahan di Tegalalang. Ia sengaja menghindari tempat wisata ramai, memilih tempat yang tenang, agar Emily bisa menikmati suasana alam Bali yang lebih asli. Mereka duduk di atas tikar kecil yang disewa dari warung setempat. Gilang membelikan kelapa muda dan gorengan. Emily tampak nyaman, mengenakan baju longgar dan sandal jepit yang baru dibelinya di pasar. Aku suka di sini, kata Emily sambil memejamkan mata, merasakan angin. Beneran suka atau pura-pura suka? Tanya Gilang iseng. Emily membuka matanya dan menoleh. Aku bukan orang yang pura-pura, Gilang. Kalau aku nggak suka, aku langsung bilang. Gilang mengangguk. Aku cuma takut kamu bosan. Soalnya hidupku ya begini-begini aja. Emily menatapnya. Justru itu yang bikin aku betah. Sepulang dari sawah, Gilang mengajak Emily mampir ke warung langganannya di daerah Renon. Warung kecil tapi bersih. Penjualnya ramah. Dan yang penting murah. Pemilik warung, Bu Rini, sempat heran waktu lihat Gilang datang dengan bule cantik. Pacar baru, Lang. Godanya. Gilang langsung tersedak. Bukan, Bu. Teman aja. Emily justru tertawa geli. Maibsun, katanya sambil melirik Gilang. Gilang mendadak gugup. Padahal baru pesan teh manis. Selama makan, Gilang memperhatikan Emily dari samping. Ia bukan hanya cantik, tapi juga apa adanya. Dia tidak gengsi duduk di bangku plastik, makan pakai tangan, dan berbicara dengan logat Inggris campur-campur bahasa Indonesia yang lucu. Tapi justru karena itu, hati Gilang makin takut. Karena setiap kali Emily tertawa, dia merasa dunia ini terlalu indah untuk dirinya. Malam harinya, saat sudah kembali ke kos, Gilang tak bisa tidur. Ia memandangi plafon sambil berguling di kasur tipisnya. Ia mulai berpikir jauh. Kalau aku terus dekat sama Emily, aku bakal makin dalam. Tapi endingnya bakal kemana? Dia bule, kaya, anak miliarder pula. Aku cuma cowok miskin, gaji pas-pasan, masa depan gak jelas. Gilang menatap langit-langit yang mulai lembab di ujung. Hatinya galau. Tapi besoknya, Emily tetap datang. Seperti biasa, dia kirim pesan. Aku kangen jalan-jalan sama kamu. Jemput aku jam 10 ya. Gilang tak bisa menolak. Dan lagi-lagi, hari itu mereka habiskan waktu bersama. Mereka pergi ke kampung nelayan di Sanur, makan ikan bakar di pinggir laut, lalu duduk di pasir sambil melihat perahu-perahu kecil berlabuh. Gilang, kata Emily pelan, aku senang bisa kenal kamu. Gilang hanya tersenyum, tapi hatinya makin ragu. Sampai akhirnya malam itu, Gilang memberanikan diri untuk bicara. Setelah mengantar Emily ke hotel, Gilang tetap berdiri di depan lobi. Emily, boleh aku ngomong serius? Emily langsung menatapnya dengan serius juga. Tentu. Apa? Gilang menarik napas panjang. Aku senang dekat kamu. Tapi, aku juga takut. Takut kenapa? Gilang menunduk. Karena aku sadar, dunia kita beda. Aku bukan siapa-siapa. Aku takut kamu cuma main-main. Atau nanti kamu pulang ke negaramu dan semua ini selesai.
Emily terlihat kaget. Ia diam sebentar, lalu menjawab dengan suara lembut. Aku nggak main-main, Gilang. Dan aku juga tahu kamu bukan orang biasa. Kamu punya hati yang jujur. Itu langka. Gilang terdiam. Emily melanjutkan. Aku tahu ini rumit, tapi kita belum tahu masa depan, kan? Kenapa nggak nikmati aja sekarang? Satu hari satu langkah. Gilang masih bingung. Tapi kata-kata Emily sedikit meredakan keresahannya. Namun kekhawatiran Gilang bukan sekadar perasaan. Karena seminggu kemudian, badai mulai datang. Hari itu, saat Gilang sedang duduk di warung kopi pinggir jalan, ia melihat satu mobil mewah berhenti di depan hotel tempat Emily menginap. Dari dalam mobil itu turun seorang pria bule parubaya, berjas mahal, wajahnya tegas dan kaku. Emily muncul dari dalam hotel dengan ekspresi kaget. Gilang yang duduk di seberang jalan, melihat kejadian itu dari jauh. Pria itu adalah ayah Emily. Dan dari cara Emily bersikap, bisa dipastikan bahwa pertemuan itu tidak direncanakan. Gilang menunduk. Ia tahu, ini mungkin awal dari akhir cerita mereka. Malam itu, Emily tidak menghubungi Gilang sama sekali. Keesokan paginya, juga tidak ada pesan. Barulah 2 hari kemudian, Gilang menerima pesan pendek. Sorry, ayahku datang ke Bali. Dia tahu semuanya. Kita harus bicara. Tapi aku belum bisa sekarang. Gilang memandangi layar ponselnya lama. Hatinya terasa berat. Apa yang selama ini ia takutkan mulai menjadi kenyataan. Gilang berdiri mematung di depan hotel tempat Emily menginap. Pagi itu, udara Ubud masih sejuk, tapi dadanya panas seperti terbakar. Sudah 3 hari sejak Emily terakhir mengirim pesan. Isinya pun singkat dan penuh kecemasan. Ia tahu, kehadiran ayah Emily bukan kabar baik. Itu artinya dunia Gilang yang selama ini terasa indah, walau semu, akan segera diguncang kenyataan. Dan benar saja, saat Gilang menunggu di pinggir jalan, berharap bisa sekadar melihat Emily, pintu hotel terbuka. Emily muncul, wajahnya pucat. Di belakangnya, pria bule tinggi dengan jas abu-abu dan raut wajah keras menyusul keluar. Matanya langsung mengarah ke Gilang yang berdiri dengan motor tua di belakangnya. Emily mendekat, tapi sebelum sempat bicara, sang ayah, yang kemudian diketahui bernama Emer Parker, lebih dulu melangkah maju. "Are you Gilang?" tanyanya tegas, dalam bahasa Inggris yang berat dan bernada curiga. Gilang gugup. "Iya, Sir. I am Gilang." Emer Parker menatap dari atas ke bawah. "You are the one who has been hanging around with my daughter." Gilang tidak langsung menjawab. Emily buru-buru bicara. "Daddy, please, let me talk." Namun Emer Parker memotongnya tajam. "No, Emily. If I across the world to find out you've been sneaking around with a motorbike taxi driver in a third world country? Are you out of your mind?" Orang-orang mulai menoleh. Beberapa turis dan staf hotel memandangi keributan itu. Gilang merasa wajahnya terbakar. Tapi ia mencoba tetap tenang. "Saya tidak punya maksud buruk, Pak," ucap Gilang pelan, berusaha bersikap sopan meski malu. "Saya hanya berteman dengan Emily." "Teman?" Mr. Parker mengangkat alis. "You think a man like you can be friends with my daughter? Don't be ridiculous." Emily mencoba menahan ayahnya. "Dad, stop. Gilang bukan seperti yang kamu pikir." Namun sang ayah sudah kehilangan kesabaran. Ia menunjuk motor Gilang. "That pair of junk is what you offer to my daughter? You have no money, no future, no education. You think I let her stay here with you?" Suasana semakin panas. Gilang ingin bicara, tapi tak tahu harus mulai dari mana. Kepalanya berisik, pikirannya berantakan, hatinya sakit, bukan karena hinaan itu, tapi karena Emily dipermalukan di depan umum. "Gilang," kata Emily pelan, "aku akan bicara sama kamu nanti. Sekarang ayahku belum tenang." Emer Parker langsung menarik tangan Emily. "We're done here. You are leaving this place." Hari itu Gilang pulang dengan kepala tertunduk. Ia tidak menerima orderan, tidak makan siang,
Tidak membuka aplikasi sama sekali. Ia hanya duduk di dalam kosnya yang sempit, menatap dinding. Kata-kata Emer Parker terngiang di kepalanya. You have no money, no future, no education. Gilang tahu semua itu benar. Ia memang bukan siapa-siapa. Tapi apakah orang seperti dirinya tidak boleh jatuh cinta? Apakah hatinya tidak cukup berharga untuk diperjuangkan? Sore harinya, Emily mengirim pesan. Maaf atas semua yang terjadi. Aku dipaksa ikut ke villa di Jimbaran. Tapi aku akan kabur kalau perlu. Gilang membaca pesan itu tanpa tahu harus merespons apa. Kepalanya dipenuhi banyak pertanyaan. Kalau aku terus perjuangkan Emily, apakah aku hanya akan menyusahkannya? Atau aku harus mundur demi kebaikan dia? Malam harinya, seorang teman Gilang yang juga sesama driver, Randy, datang ke kosan. Lang, gua lihat videomu sama bule itu. Udah viral di TikTok. Katanya. Apa? Gilang kaget. Randy menunjukkan video dari akun random. Terlihat Emily ditarik oleh ayahnya sambil marah-marah ke Gilang. Judulnya clickbait. Bule kaya dipaksa pulang gara-gara jatuh cinta sama driver ojek online. Komentarnya campur aduk. Ada yang membela Gilang, tapi banyak juga yang menghina. Mimpi ketinggian. Cari peruntungan lewat bule. Drama biar dapat konten. Gilang menghela napas panjang. Dunia maya bisa sekejam dunia nyata. Keesokan harinya, Gilang memutuskan untuk tidak menghubungi Emily. Ia ingin memberi ruang. Ia juga perlu waktu berpikir. Namun, sore itu, seseorang mengetuk pintu kosnya. Saat dibuka, Emily berdiri di sana, mengenakan hoodie dan masker, menyamar agar tidak dikenali. Emily, kamu kenapa kesini? Tanya Gilang panik. Aku kabur, jawabnya singkat. Ayahku mengurungku, tapi aku muak dikendalikan terus. Aku mau bicara langsung sama kamu. Gilang membiarkan Emily masuk. Di dalam ruangan kecil itu, Emily duduk di lantai bersama Gilang. Hanya ada kipas angin tua dan bunyi ayam tetangga dari kejauhan. Aku nggak nyesel kenal kamu, Gilang, kata Emily. Tapi aku tahu kamu sekarang bingung. Aku juga. Gilang menunduk. Emily, aku takut bikin kamu susah. Kalau kamu tetap dekat sama aku, kamu bisa kehilangan keluargamu. Aku nggak mau jadi alasan kamu kehilangan segalanya. Emily menggenggam tangan Gilang. Aku yang pilih jalan ini. Aku tahu risikonya. Tapi aku juga tahu, nggak semua hal bisa dibeli. Kamu orang pertama yang bikin aku merasa hidup bukan karena uang. Gilang terdiam. Hatinya digempur dari segala arah. Antara keinginan untuk mundur dan rasa cinta yang semakin dalam. Kalau kamu mau pergi, lanjut Emily, aku ngerti. Tapi kalau kamu masih punya sedikit harapan, aku akan tetap di sini dan berjuang. Gilang memandang Emily lekat-lekat. Mata gadis itu jujur. Tidak ada paksaan. Tidak ada kepura-puraan. Dan di titik itu, Gilang sadar, dia tidak bisa berpaling. Aku nggak akan pergi, ucapnya pelan. Tapi aku juga nggak mau kamu kehilangan segalanya karena aku. Emily tersenyum, matanya berkaca-kaca. Kalau memang harus kehilangan, setidaknya aku kehilangan demi sesuatu yang aku pilih sendiri. Hari-hari berikutnya, Gilang dan Emily menyusun rencana. Mereka tidak lagi sembarangan jalan-jalan di tempat umum. Mereka lebih banyak bertemu diam-diam, mencari tempat yang sepi. Emily sempat menyewa villa kecil yang jauh dari pusat wisata untuk tinggal sendiri. Namun masalah tidak berhenti sampai di situ. Emer Parker melaporkan Emily ke kedutaan. Ia juga menyewa pengacara lokal untuk menjaga putrinya. Bahkan beberapa kali, orang-orang berseragam mendatangi villa tempat Emily tinggal. Suatu malam, Emily bicara dengan Gilang dengan nada serius. Kalau situasi makin parah, aku mungkin harus kembali ke Amerika dulu. Tapi aku janji, aku akan balik lagi. Aku akan lawan semuanya. Gilang mengangguk pelan. Kalau memang kamu harus pergi, aku akan tunggu. Emily menunduk.
Air matanya jatuh. Kamu terlalu baik, Gilang. Bukan baik, cuma tulus. Beberapa hari setelah Emily pergi meninggalkan villa sewaan di Bali, suasana hati Gilang kembali muram. Ia duduk di warung kopi pinggir jalan, memandangi notifikasi terakhir dari Emily. Aku harus pulang ke Amerika. Ayahku mengancam akan mencabut semua akses hidupku, termasuk kuliah dan visa. Tapi aku janji, aku bakal kembali. Setelah pesan itu, Emily menghilang. Tidak ada kabar, tidak ada chat baru. Bahkan panggilan Gilang tak lagi dijawab. Sinyalnya seolah terputus dari dunia Emily. Sementara itu, hidup Gilang kembali seperti semula. Ia kembali menjalani hari-hari sebagai driver ojek online, mengantar turis-turis dari hotel ke pantai, dari kafe ke tempat yoga. Semua terasa hambar. Senyumnya dipaksakan, candanya tipis, dan semangatnya seperti diperas habis. Suatu malam, saat hujan deras turun dan motor tua Gilang mogok di tengah jalan, rasa frustasinya meledak. Ia menendang ban motornya dan berteriak ke jalan kosong. Apa salahku? Kenapa aku nggak boleh bahagia? Suara hujan menenggelamkan emosi itu. Tapi di dalam hati Gilang, luka itu sudah terlalu dalam. Ia tidak hanya kehilangan Emily, ia kehilangan harapan. Beberapa minggu berlalu, Gilang tetap bekerja, tapi jiwanya kosong. Sampai suatu siang, ia menerima panggilan order dari sebuah resort mewah di pinggir pantai Jimbaran. Ia datang seperti biasa, lalu kaget saat melihat siapa yang menunggu. Bukan Emily, melainkan seorang perempuan paruh baya berwajah tegas. Rambutnya pirang keperakan, matanya tajam. "Are you Gilang?" tanyanya. Gilang mengangguk. "Waspada." "Iya, saya Gilang. Ada yang bisa saya bantu?" Perempuan itu memperkenalkan diri. "I'm Catherine Parker, Emily's aunt." Gilang langsung tegang. Ini pasti bukan kabar baik. Catherine lalu mengajak Gilang duduk di cafe resort. Ia tidak langsung bicara soal Emily. Ia mulai dengan bertanya soal kehidupan Gilang, keluarganya, pekerjaannya, hingga masa lalunya. Gilang menjawab dengan jujur. "Why did you get involved with Emily?" tanya Catherine akhirnya. Gilang menatap wanita itu. "Saya nggak pernah berniat cari bule, apalagi cewek kaya. Saya bahkan gak tahu Emily anak siapa waktu itu. Saya cuma suka dia karena dia baik, sederhana, dan bisa lihat saya bukan dari apa yang saya punya." Catherine diam sejenak, lalu berkata, "Emily was sent back to New York. Her father is furious. But I'm not here to threaten you." Gilang bingung. "Lalu?" "Saya hanya ingin tahu, apakah kamu masih mencintainya?" Pertanyaan itu membuat napas Gilang tercekat. "Iya," jawabnya pelan. "Saya masih cinta. Tapi saya juga sadar, mungkin cinta saya nggak cukup buat lindungi dia dari dunia yang terlalu jauh dari saya." Catherine mengangguk pelan. Lalu ia menyodorkan sebuah kartu nama. "If someday you manage to do something with your life, if you really want to fight for her, call me." Gilang menerima kartu itu. Di dalam hatinya muncul bara kecil. Masih kecil, tapi mulai hangat. Harapan yang sempat mati, kini sedikit menyala. Beberapa hari kemudian, Gilang mulai berubah. Ia mulai mengambil kelas online malam hari soal digital marketing. Ia belajar bahasa Inggris lewat YouTube dan aplikasi gratis. Ia mulai mencari cara agar bisa keluar dari zona nyaman dan naik level. Ia juga memperbaiki motor tuanya, menyicil kamera murah, dan mulai buat konten tentang kisah-kisah driver ojek online di Bali. Konten itu awalnya hanya ditonton puluhan orang. Tapi satu video tentang driver ojek online menyelamatkan turis bule dari penjambretan, kisah nyata tentang dirinya dan Emily, tiba-tiba viral. Komentar demi komentar masuk. Cerita yang menyentuh. Salut sama semangat hidupnya. Kalau dibuat film, aku nonton. Followernya naik. View bertambah, endorse masuk satu persatu. Dalam 6 bulan, Gilang tidak lagi hanya mengandalkan aplikasi ojek online. Ia mulai jadi content creator, membuat dokumentasi hidup driver ojek di Bali, memperkenalkan budaya lokal,
dan kisah-kisah inspiratif lainnya. Namanya mulai dikenal. Bahkan sebuah media lokal mewawancarainya dan menulis artikel. Dari driver ojek ke content creator, kisah Gilang yang menginspirasi. Namun, di tengah semua pencapaian itu, satu hal tetap mengganjal. Emily. Gilang masih belum bisa menghubunginya. Bahkan akun media sosial Emily menghilang. Ia khawatir, apa Emily baik-baik saja? Apa dia dipaksa menikah oleh keluarganya? Sampai suatu malam, saat Gilang sedang edit video di kosnya, ponselnya berbunyi. Nomor luar negeri. Ia angkat dengan jantung berdebar. "Hello," katanya ragu. Sebuah suara lembut menjawab, "Gilang." Ia langsung berdiri. "Emily, kamu di mana? Kamu baik-baik aja?" Emily menangis di ujung sana. "Aku kabur lagi. Aku di Jakarta sekarang. Aku nggak tahan lagi hidup seperti boneka. Aku pengen balik ke Bali. Ke kamu." Gilang terdiam beberapa detik. Suara Emily terasa seperti angin sejuk di tengah kemarau panjang. "Aku akan jemput kamu," katanya. Beberapa hari kemudian, Gilang menjemput Emily di Bandara Soekarno-Hatta. Tidak dengan motor tua, tapi dengan mobil sewa kecil hasil dari konten endorse-nya. Begitu Emily muncul dari pintu kedatangan, keduanya langsung berpelukan. Lama, tak ada kata-kata. Hanya tangis dan tawa bersatu. "Maaf udah lama hilang," kata Emily. "Yang penting kamu balik," jawab Gilang. Dari Jakarta, mereka kembali ke Bali. Tapi kali ini, bukan untuk main-main. Gilang mengajak Emily tinggal di rumah temannya sementara, jauh dari keramaian. Mereka menyusun rencana untuk hidup bersama, tanpa tergesa-gesa. Namun mereka tahu, bayang-bayang Emer Parker belum selesai. Dan benar saja, beberapa hari kemudian, surat dari pengacara Emer Parker datang. Isinya, jika Emily tidak kembali dalam waktu 14 hari, maka semua akses keuangan, pendidikan, dan identitas hukumnya akan dicabut. Gilang membaca surat itu bersama Emily. Keduanya saling menatap. "Aku nggak akan pergi lagi," kata Emily tegas. "Biar aku kehilangan semuanya. Tapi aku nggak mau kehilangan kamu lagi." Gilang menggenggam tangan Emily. "Kita akan lawan semuanya. Bareng-bareng." 2 minggu. Itulah waktu yang tersisa sebelum semua akses hidup Emily resmi dicabut oleh ayahnya, Mr. Parker. Bukan cuma soal uang. Emily terancam kehilangan visa, status kewarganegaraan ganda, hingga hak waris. Tapi Emily tidak bergeming. Ia tetap memilih tinggal di Bali bersama Gilang. Mereka kini tinggal di rumah kontrakan kecil di daerah Ubud, dekat sawah dan jauh dari pusat turis. Suasananya tenang, tapi tekanan yang mereka rasakan sangat besar. "Gilang," kata Emily suatu pagi sambil menyeduh kopi, "kalau visaku benar-benar dicabut, aku bisa dideportasi. Bahkan bisa dicekal dari masuk Indonesia lagi." Gilang yang sedang mengedit video di laptopnya langsung menghentikan aktivitasnya. "Kamu takut?" tanyanya. Emily menggeleng. "Yang aku takutkan cuma satu, kehilangan kamu." Gilang menarik napas dalam-dalam. Ia tidak ingin Emily kehilangan segalanya karena dirinya. Tapi ia juga tahu, mereka tidak punya banyak pilihan. Kecuali satu, menikah. Ide itu awalnya datang dari teman Gilang yang bekerja di kantor urusan agama di Bali. "Kalau kalian menikah secara sah di Indonesia, maka Emily bisa urus izin tinggal sebagai istri WNI," katanya. Gilang sempat ragu. Bukan karena tak ingin menikah, tapi karena situasinya serba darurat. Tapi Emily justru antusias. "Aku nggak butuh pesta. Aku nggak butuh gaun mewah. Aku cuma butuh satu hal. Kamu jadi suamiku." Akhirnya, mereka memutuskan untuk menikah secara sederhana, diam-diam, dan sah. Pagi itu, Ubud diselimuti kabut tipis. Di sebuah balai bambu kecil yang dikelilingi sawah, Gilang dan Emily berdiri berdampingan. Hanya ada saksi 2 orang teman Gilang dan petugas pencatat nikah. Gilang mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam. Emily memakai kebaya putih sederhana,
Rambutnya disanggul rapi. Tanpa pesta. Tanpa keluarga. Tanpa kemewahan. Tapi cinta mereka nyata. Saya nikahkan kamu dengan Emily Catherine Parker binti Thomas Parker dengan mas kawin seperangkat alat salat dan cincin emas seberat 2 gram, tunai. Gilang menatap Emily dengan mata berkaca-kaca. Tangannya gemetar saat mengucap ijab kabul. Tapi hatinya mantap. Begitu sah, mereka langsung berpelukan. Emily menangis sambil membisikkan, "Now I'm yours, forever." Setelah pernikahan itu, mereka resmi jadi suami istri. Emily mengurus izin tinggal sebagai pasangan WNI, sementara Gilang bekerja lebih keras dari sebelumnya. Popularitas Gilang sebagai content creator makin meningkat. Brand lokal mulai meliriknya untuk promosi. Ia juga mulai membuka kelas online kecil tentang cara membuat konten dengan modal minim. Kini, mereka bukan lagi pasangan pelarian. Mereka pasangan pejuang. Namun, masalah belum selesai. 2 minggu setelah pernikahan, surat resmi dari pengacara Emer Parker datang lagi. Tapi kali ini isinya lebih agresif. Pernikahan ini tidak sah menurut hukum Amerika. Emily dinyatakan tidak lagi sebagai bagian dari keluarga Parker. Semua rekening, asuransi, properti, dan nama waris dicabut. Kami juga akan mengajukan gugatan internasional atas dugaan penipuan demi visa. Surat itu membuat Emily terpukul. Ia menangis seharian di kamar. Gilang mencoba menghibur, tapi jelas tekanan ini terlalu berat. "Ayahku benar-benar membuangku," lirih Emily. Gilang duduk di sampingnya, memegang tangannya erat. "Dengar ya, kamu sekarang punya keluarga baru. Kita berdua, kita jalanin bareng. Aku tahu ini berat, tapi kamu nggak sendiri." Emily memeluk Gilang erat-erat. Tangisnya mereda perlahan. Keesokan harinya, mereka bangun lebih kuat. Gilang memutuskan untuk tidak hanya diam. Ia mulai menyuarakan kisahnya dan Emily ke publik. Lewat videonya, ia bercerita tentang bagaimana cinta sejati bukan soal status atau harta. Ia cerita tentang perjuangan 2 orang dari dunia berbeda yang dipaksa berpisah, tapi memilih untuk tetap bersama. Videonya meledak. Ribuan komentar masuk dari seluruh dunia. Banyak yang mendukung, beberapa mencibir. Tapi yang paling penting, dunia mulai tahu siapa Gilang dan Emily. Bahkan sebuah media asing mengangkat kisah mereka. From Ojek to Husband, the Indonesian man who married a billionaire's daughter. Di balik semua itu, Emily mulai bangkit. Ia mengajar bahasa Inggris secara online, memanfaatkan sertifikat TOEL dan gelar sarjananya. Kliennya dari Eropa, Asia, bahkan Amerika Selatan. Mereka membagi waktu, pagi buat kerja, siang buat bikin konten, malam buat belajar dan ngobrol. Hidup mereka sederhana, tapi penuh makna. Dan yang paling mengejutkan datang 3 bulan setelah pernikahan. Emily positif hamil. Gilang nyaris tidak percaya saat melihat 2 garis merah di test pack. "Beneran ini?" tanyanya berkali-kali. Emily tertawa sambil menahan air mata. "Kita bakal jadi orang tua, Gilang." Mereka berpelukan lama di tengah dapur kecil kontrakan mereka. Namun, seperti biasa, kebahagiaan mereka tidak dibiarkan lama-lama. Suatu sore, ketika Gilang baru saja pulang dari mengambil gambar di sawah, ia melihat mobil hitam parkir di depan kontrakan. 2 pria bule berdiri di depan pintu. Emily terlihat tegang saat membuka pintu. "Saya Thomas Parker," kata salah satu pria. Nada suaranya dingin. "Saya ingin bicara dengan istri saya." Gilang langsung berdiri di samping Emily. "Emily bukan lagi anakmu. Dia sekarang istriku." Emer Parker menatap Gilang tajam, seperti hendak membunuh dengan pandangan. "Kau pikir ini cinta? Ini kesalahan. Dan kau mencuri anakku." Emily maju ke depan. Suaranya gemetar tapi tegas. "Ayah, aku bukan anak kecil lagi. Aku sudah memilih. Aku nggak minta izinmu. Tapi aku juga nggak minta hartamu." Emer Parker terlihat kaget, seolah tak menyangka putrinya bisa bicara seperti itu. "Aku bahagia di sini. Aku kerja. Aku hidup. Aku cinta suamiku.
Dan sekarang aku sedang hamil. Emer Parker terdiam. Lalu, tanpa sepatah kata, ia membalik badan dan masuk ke mobil. Mobil itu pergi meninggalkan debu dan diam. Malamnya, Emily duduk di balkon kecil sambil memegang perutnya yang masih datar. Gilang duduk di sebelahnya. "Kamu nyesel?" tanya Gilang. Emily tersenyum. "Enggak. Bahkan kalau aku harus ngulang hidup dari nol, aku akan tetap pilih kamu." Gilang menggenggam tangan istrinya. Kini, mereka bukan hanya pasangan. Mereka akan jadi orang tua. Dan apapun yang terjadi ke depan, mereka akan hadapi bersama.